Baik rekan-rekan sekalian, untuk menginstal Composer, ya silakan rekan-rekan sekalian mengunjungi URL getcomposer.org. Nah, kemudian silahkan klik download ya. Nah, untuk pengguna Windows ya silahkan pilihnya itu yang .exe ya, executable ya, Composer setup.exe. Silahkan di-download ya. Tunggu sampai selesai, kemudian kita coba langsung install. Oke, untuk versi terbaru di sini yaitu versi 4.2.2 ya. Dimana kalau misalkan rekan-rekan sudah memiliki komposer sebelumnya, saya sarankan rekan-rekan sekalian melakukan update ya. Update ke versi terbaru. Oke, silahkan klik download. Baik, nah kalau misalkan rekan-rekan sudah downloadnya, silahkan klik 2 kali untuk install ya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya, kita tinggal next aja. Next. Nah, di sini rekan-rekan akan diminta untuk memilih atau menentukan direktori PHP yang rekan-rekan sekalian install gitu ya. Nah, kalau saya direktorinya itu di ya, di Laragon bin PHP ya. PHP 7.4 ya, karena versinya 7.4, kemudian slash php.exe. Nah, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan software lain ya seperti XAMPP itu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja untuk direktorinya ya. Silahkan klik cari ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya, di next aja ya. Nah, ini checking. Nah, ini di next aja. Nah, ini versi PHP yang akan digunakan ya, dan proxy kita tidak menggunakan proxy. Kalau udah silahkan klik install ya. Install dan tunggu sampai selesai. Nah, tandanya kalau misalkan si Composer ini sudah terinstall, kita bisa mengeceknya di window PowerShell ya, atau di CMD lah ya, di command prompt ya. Sederhananya kita ketikkan Composer ya, dia akan muncul fitur-fitur atau sintaks yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan munculnya sudah seperti ini ya, Composer ya version ya ini. Nah, kemudian di sini ada penggunaan nih, command ya, option, argumen ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk menginstal framework Laravel ya, menggunakan Composer ini gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian silahkan kalian koneksikan ya komputer kalian, laptop kalian ke internet ya, karena Composer ini mendownload langsung dari repository ya, repository untuk Laravel itu sendiri gitu ya. Jadi wajib rekan-rekan sekalian mengkoneksikan ya PC-nya itu ke internet ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba instalasi Laravel ya. Oke, nah sebelumnya rekan-rekan sekalian silahkan tentukan mau disimpan di mana untuk project Laravel yang akan kita download. Baik, ya ini direktori yang akan saya gunakan untuk menginstal Laravel rekan-rekan ya. Nah, silakan ini disesuaikan dengan direktori rekan-rekan sekalian ya. Tapi saya sarankan rekan-rekan semua menyesuaikan atau kita samakan saja untuk nama folder ya. Kecuali untuk drive mana yang kita gunakan ya itu bebas ya. Jadi nanti rekan-rekan jangan bingung kenapa not found gitu ya, atau kenapa tidak ditemukan foldernya. Nah, itu silahkan disesuaikan aja ya. Oke, kita enter saja. Nah, ini otomatis sudah pindah ke direktori Laragon www ya, kuliah_web_fw. Kita ls. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal Laravel ya, sudah saya coba sebelumnya, dan ini ada folder Laravel. Oke, kita clear. Oke, selanjutnya untuk menginstal Laravel ya, silahkan kalian ketikkan Composer ya, spasi create strip project ya. Nah, ini optionnya strip prefer ya, strip disk. Nah, ini Laravel/Laravel ya. Setelah itu silahkan kalian install ya, kalian enter ya
enter itu akan memulai proses download ya, download project framework Laravel ya. Silakan dicoba. Oke, nah jika sudah selesai mendownload ya, itu tandanya ketika sudah ada kursor klip kayak gini ya, itu artinya project Laravel kalian itu sudah berhasil di-download ya. Nanti dilihat saja apakah sukses atau error gitu ya. Nah, kalau misalkan error, dibaca errornya kenapa, kalian boleh komen ya, bugsnya itu kayak gimana gitu ya. Boleh di komentar. Oke, selanjutnya coba rekan-rekan ketikkan ls gitu ya. Nah, itu harusnya muncul ya, di sini folder Laravel gitu ya. Oke, berarti sudah berhasil kita install framework Laravelnya. Oke, kemudian kita coba masuk ke directory Laravel ls ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat ini directory dari si framework Laravel, dan di sini file-file pendukung ya untuk framework Laravel. Oke, kita coba clear. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya sebelum kita memulai menggunakan Laravel ya, kita perlu menginstal yang namanya package atau library yang dibutuhkan di framework Laravel itu sendiri gitu ya. Nah, caranya adalah ya, itu composer ya. Composer install ya. Nah, composer install di sini berfungsi sebagai ya, mendownload seluruh library yang dibutuhkan di project Laravel gitu ya. Nah, ini yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Laravel itu atau framework di dalam pemrograman web gitu ya, khususnya Laravel itu bisa menggunakan gitu ya program atau modul gitu ya, atau add-ons atau package dari program lain gitu ya. Nah, ini jadi saat composer install ini, jadi kita tidak harus development dari nol, karena kita sudah menggunakan ya fungsi-fungsi ya atau library yang sudah orang lain buat gitu ya. Dan itu kabar baiknya sangat banyak sekali gitu ya. Nah, silahkan composer install kalian ketikkan dan enter gitu ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalkan sudah berhasil gitu ya, maka yang install itu yang hijau ya, warnanya hijau. Kebetulan di Windows PowerShell ini warnanya hijau ya. Nah, kalau misalkan ada yang error, ada yang merah gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan biasanya di konfigurasi penggunaan memori di PHP-nya itu dibatasin gitu ya. Jadi memory timeout. Nah, untuk mengeceknya, rekan-rekan bisa mengetikkan sintaks seperti ini. Kita cek berapa memori limitnya yang digunakan PHP ya. Memori di sini memori RAM ya, yang digunakan si PHP. Kita enter. Nah, saya di sini sudah di setup -1, artinya unlimited gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan belum dirubah konfigurasi php.ininya gitu ya, atau belum ditweak, itu di sini akan menunjukkan besaran memori yang maksimal bisa digunakan gitu ya. Nah, caranya adalah kita buka Laragon yang sebelumnya sudah kita install gitu ya. Klik kanan gitu ya. Klik kanan. Nah, ini kan versinya yang 7.4 kebetulan yang saya gunakan. Nah, kita buka php.ini. Oke, nah ini rekan-rekan sekalian ya. File ini itu adalah konfigurasi yang digunakan ya untuk program PHP gitu ya, atau untuk source code PHP yang nanti akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan rekan-rekan mau optimalisasi, mau meningkatkan security gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu
ngopreknya cuma satu gitu ya, di file php.ini. Itu bisa kalian rubah dan di sini lengkap banget untuk dokumentasi atau penjelasan-penjelasannya. Oke, balik lagi. Nah, untuk memory limit ini mungkin kalau defaultnya 256 MB gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa ganti jadi -1, artinya unlimited gitu ya. Atau jadi 1G misalkan. Berarti 1 GB maksimal penggunaan RAM untuk PHP gitu ya. Nah, itu silahkan disesuaikan aja. Saya sarankan sih -1 ya, supaya nggak timeout. Oke, kalau udah, coba lagi ketikan ya Composer install gitu ya. Oke, Composer install. Oke, coba rekan-rekan enter ya. Apakah berhasil atau masih timeout. Kalau misalkan ada yang mengalami kendala, boleh tanya di kolom komentar ya rekan-rekan.